Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka anak yang soleh di hadapan kuburan orang tuanya, di hadapan kuburan ayahandanya, membaca Yasin, membaca tahlil. Lalu anak yang soleh berdoa, Rabbighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku ini ya Allah. Ampuni dosaku ini ya Allah. Dan dosa ayahandaku di dalam kuburan ini ya Allah. Jika ayahku ketika hidup penuh dosa dan maksiat, maka tutup dosanya ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Jika ayahku dulu tukang nabung dosa dan maksiat ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosanya ya Allah. Kasihanilah ayahandaku di dalam kuburan ini ya Allah, sebagaimana ayahandaku mengasihani kami ketika kami kecil ya Allah. Doa anak yang soleh, pemirsa, mampu mengguncang arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat doa anak yang soleh, doa daripada anak yang solehah, aras Allah berguncang. Allah perintah kepada malaikat Jibril. Jibril turun ke dunia, ganti siksa orang tuanya, ganti adab kuburnya dengan beberapa kenikmatan-kenikmatan kubur, karena jaminan doa daripada anak-anak yang soleh dan soleha. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka banggalah jikalau kita punya anak yang soleh. Tapi sebaliknya, jikalau kita salah didik anak-anak kita, orang tua dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Orang tua yang ahli agama, orang tua yang ahli ilmu sekalipun, tapi anaknya kebelangsak, anaknya salah didik, anaknya salah bergaul, maka orang tuanya bisa diseret masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Maka ini digambarkan, diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Di dalam neraka ada anak-anak yang komplain, menuntut keadilan kepada Allah. Mereka berdemonstrasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkata di dalam Al-Quran diabadikan. Apa perkataannya? Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Anak-anak di dalam neraka ini komplain, berdemonstrasi menuntut keadilan kepada Allah. Apa yang mereka katakan? Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, jangan hanya saya engkau siksa di dalam neraka ini ya Allah. Jangan hanya saya engkau siksa di dalam neraka ini ya Allah. Saya bisa masuk neraka lantaran orang tua saya tidak pernah peduli terhadap saya ya Rabb. Orang tua saya enak-enakan ngaji, saya mabuk dibiarkan. Orang tua saya enak-enakan menuntut ilmu, saya mabuk dibiarkan. Orang tua saya enak cari kerja, saya tidak sholat dibiarkan ya Rabb. Saya besar tanpa pendidikan agama dari orang tua saya. Saya besar menjadi manusia yang zalim. Saya meninggal dunia, masuk ke dalam neraka lantaran orang tua saya tidak pernah mendidik saya dengan pendidikan agama ya Rabb. Lalu Allah berkata, apa yang kau minta nak? Apa yang kau inginkan wahai anak di dalam neraka? Maka anak yang dalam neraka berkata, jikalau aku bisa masuk neraka gara-gara orang tua saya, maka aku menuntut keadilan kepadamu ya Allah, agar mereka, orang-orang tua saya yang menyebabkan saya masuk ke dalam neraka, aku minta mereka diseret masuk bersama-sama kami ke dalam neraka ya Rabb. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jikalau kita ingin punya anak yang soleh, jangankan kita manusia biasa. Tadi digambarkan di depan, Nabi Ibrahim alaihissalam pengen punya anak soleh. Bagaimana caranya agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh? Minimal kita harus menjadi manusia yang soleh. Apa sih soleh itu? Soleh itu al-khairu fi hukukillah wal khairu fi hukukin nas. Soleh itu adalah orang yang baik terhadap hak-haknya Allah, dan dia juga baik terhadap hak-haknya manusia. Boleh jadi kita baik terhadap tetangga, boleh jadi kita baik terhadap kerabat,
tapi kita tidak pernah ibadah, itu tidak dikatakan soleh. Ada juga orang yang ibadah saja, di masjid saja, ngurusin istri enggak, ngurusin suami tidak, itu juga belum dikatakan soleh. Soleh itu seimbang, soleh itu balance. Ada hak-hak dia terhadap Allah dan ada hak-hak dia terhadap manusia. Lalu bagaimana cara kita mencetak agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh? Digambarkan dan dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pertama, doakan selalu anak-anak kita dengan doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas solihin. Bermohon kepada Allah. Jangan pernah putus asa kepada Allah. Selalu doakan siang dan malam. Bermohon kepada Allah. Rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga yang soleh dan solehah. Jadikanlah anak-anak kami, keturunan kami menjadi penghias mata kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, terus doakan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, perlakuan kita pun harus berlaku soleh. Jikalau kita Ustadz, kita belum mampu berlaku soleh. Jikalau kita belum mampu berlaku soleh, paling tidak kita bergaul dengan orang-orang soleh. Bergaul dengan manusia-manusia soleh. Karena bergaul dengan orang-orang soleh, kita akan terbawa. Sebagaimana kata Nabi, Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan siapa yang engkau cintai ketika hidup di dunia. Jikalau kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, kita cinta kepada orang-orang yang soleh, kita mengidolakan orang-orang yang soleh, maka insya Allah kita akan termasuk di dalamnya, tergolong daripada orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita, keluarga kita dijadikan sebagai orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita didoakan oleh anak-anak kita, dan kita pun mendoakan anak-anak kita agar anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi kebanggaan kita di dunia dan di akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.